dalam video tadi ada respect pada siapapun, bertanggung jawab, rela berkorban, dan mengendalikan emosi. Itu 4 karakter yang ditampilkan dalam video tadi. Nah, apakah kita punya karakter itu atau kita harus banyak belajar untuk 4 karakter tadi? Nah, kita mau masuk ke acara inti. Kita akan dengarkan pelajaran dan topik ini dari Pak Tobing Gunawan. Tetapi sebelum kita Pak Tobing Gunawan ambil alih, saya mau bacakan beberapa hal sampaikan. Ini terkait kelancaran acara kita. Saya berharap kita semua bisa fokus untuk mendengarkan pelajaran dari Pak Tobing, supaya nanti pengertian kita bisa utuh setelah acara ini selesai. Yang kedua, bila ada yang mau bertanya, boleh chat di kolom chatting di bawah, atau nanti setelah sesi ini berakhir atau sesi kedua nanti, kita akan buka ruang untuk bertanya dan menjawab. Di sana boleh kita raise hand kita untuk bertanya. Nah, saat sesi tanya nanti, dianjurkan untuk semua unmute dulu, baru raise hand. Nanti setelah raise hand, kita akan panggil untuk mengajukan pertanyaan. Nah, tanpa berlama-lama, supaya kita bisa langsung dapat apa yang bisa menjadi bekal kita sebagai seorang lelaki, pria seutuhnya, kita undang Pak Tobing Gunawan. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sangat semangat, sangat bersyukur ya untuk diberi kesempatan malam ini untuk berbagi buat jemaat Cikarang dan juga semua brother yang ada di sini ya. Ada yang dari Surabaya, ada Siantar, ada Ambon, Cirebon juga. Ya, ini teman-teman lama semua. Dan saya bersyukur, terima kasih untuk Pak Ang yang juga memberi kepercayaan untuk malam ini saya berbagi ya. Saya akan share screen. Sorry. Nah, ini dengan rendah hati saya mengakui ini bukan foto saya. Ini foto orang. Ya. Dan temanya adalah strong and humble ya. Saya bersyukur dan untuk malam ini kita berkumpul sebagai para pria yang mana saya dulu belajar untuk menjadi pria itu dari gambaran-gambaran yang keliru. Perkenalkan dulu, saya dulu dari keluarga broken home ya. Jadi saya tidak punya gambaran seorang pria, seorang ayah itu yang benar. Saya dibesarkan oleh ibu dari umur 1 tahun dengan nenek juga. Dan saya tumbuh tanpa figur seorang pria. Jadi gambaran saya tentang pria itu sangat kacau ya, sangat nggak jelas banget. Jadi saya mendapatkan gambaran pria itu ya dari apa yang saya lihat, yang saya ini ya. Tapi saya bersyukur malam ini kita bisa sama-sama untuk belajar dari firman Tuhan tentunya, bagaimana menjadi pria yang benar di hadapan Tuhan ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya sama-sama ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Kami sebagai orang-orang pria Tuhan yang dipilih oleh Engkau, dikasihi oleh Engkau, dan kami mau belajar menjadi pria yang akan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pimpin setiap kami di sini dan sertai mohon tuntunan dari Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu menyampaikan firman Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua ini. Amin. Oke, seperti tema yang kita diberikan ya. Jadi dari Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tadi saya sempat singgung sedikit
ketika saya dulu sebelum mengenal Kristus, pikiran saya tentang pria itu adalah, wah itu berarti pria yang berotot, yang kuat, yang gagah, yang badannya maco, yang kekar ya, baru itu namanya pria sejati. Jadi saya dulu waktu single juga suka fitness supaya membentuk otot tubuh saya. Cuman yang besar bukan dada dan ini, tapi perutnya yang makin lama makin besar. Ternyata gambaran saya keliru itu ya. Dan bertambahnya waktu saya berpikir kalau saya sukses, saya adalah pria sejati. Dan saya dulu impian saya ya, ini rahasia ya, kita aja yang tahu ya, jangan disebar-sebarkan. Saya dulu berpikiran kalau saya pria sukses, saya mau istri saya 2. Karena apa? Karena papa saya sama mama saya udah cerai dan waktu umur 1 tahun, dan papa saya menikah lagi, mama saya menikah lagi. Dan saya berpikir, wah saya nggak mau kalah sama bapakku. Saya harus punya istri 2. Terus ada yang tanya, gimana mungkin? Apa emangnya ada yang mau? Saya bilang, kalau punya uang banyak, semuanya sukses, oh nggak ada masalah, itu akan bisa terjadi. Ya, buktinya sekarang juga orang istri 2, 3, 4 juga ada. Nah, saya punya gambaran pria itu keliru banget. Kenapa? Karena saya nggak pernah dapat contohan dan figur yang benar. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sangat bersyukur karena saya belajar dari firman Tuhan, saya diubahkan cara pandang saya, dan semakin saya melayani Tuhan, waktu saya ngajar orang tentang firman Tuhan, memberikan konseling kepada orang-orang yang menikah, saya sadar bahwa pria itu tidak seperti yang gambaran di pikiran saya waktu itu, ya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan mengubahkan cara pandang saya, dan hari ini justru saya merasa sedih ketika melihat banyak pria yang tidak berlaku sebagai pria seperti apa adanya. Ini yang terjadi ya, saya ingin membagikan kepada kita survei yang terjadi ya, yang saya pelajari ya. 70% terjadi istri menggugat suami di dalam perceraian ya. Penyebab terbesarnya adalah perselingkuhan yang dilakukan pihak suami, atau suami tidak menafkahi ya, tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Terjadi 40 perceraian setiap jamnya, dan 28 diantaranya digugat oleh istri. Jadi ini perceraian-perceraian yang terjadi di Indonesia. Apalagi tahun 2018 hampir 1,5 juta orang bercerai. Di Indonesia tepatnya 419.268 ya menurut detik.com. Provinsi terbanyak yang menyumbang perceraian ada 3 besar. Ini 3 aja yang saya masukin ya. Ada 10 besarnya dan lain sebagainya ya. Dari Jatim aja ada 87.000 kasus, di Jawa Barat ada 79, dan Jawa Tengah 69 kasus. 69.000 ya, sekian ya. Jadi lihat, begitu banyak perceraian terjadi di Indonesia. Kita lihat lagi di tahun 2019, di Jawa Timur tetap juara pertama ya, 86.000, Jawa Barat 75, di Jawa Tengah naik dari 69 menjadi 71.000 lebih. Jadi Jatim dan Jawa Barat turun, tapi Jawa Tengah naik. Dan ini hanya 3 besar ya. Belum lagi yang tidak tercatat. Oke, bahkan saya mendengar beberapa waktu ini yang sudah mendaftarkan perceraian di Semarang, itu ada sekitar 4.000 lebih orang yang sudah mendaftarkan perceraiannya di pengadilan. Jadi waktu saya lihat ini ya, saya melihat penyebab terbesarnya adalah para pria berselingkuh dan tidak menafkahi pasangannya. Dan wanita menggugat
cerai kepada suaminya. Ya, laki-laki ini kebanyakan pria penyebabnya. Kita lihat lagi, ya. Jadi dari 2017 sampai 2019, jika di rata-rata, maka setiap hari ada 300 lebih wanita menjadi janda yang baru. Aduh, lihat ya, sangat menyedihkan ya, keadaan dan kondisi ini. Kita lihat lagi, ini yang narkoba sekarang. Ya. Pengguna narkoba pada tahun 2019 tembus 3,6 juta dan rata-rata di usia 15 sampai 65 tahun dan 2,3 jutanya adalah remaja. Kebanyakan mereka terjadi karena keluarga broken home, terjadinya perceraian dan kurangnya perhatian dan kasih sayang, dan rata-rata kebanyakan penggunanya adalah pria. Lihat, laki-laki ini dilakukan oleh para laki-laki. Belum lagi kasus KDRT di 2019. Ada 406.178 kasus KDRT yang tercatat karena dilaporkan. Ya, ini belum yang tidak terlapor ya, dan korbannya sekali lagi adalah wanita dan anak-anak. Semua ini dilakukan oleh para pria. Nah, waktu saya melihat ini dan memperhatikan ini, saya merasa, aduh, sedih banget, ya. Karena saya melihat pria yang seharusnya adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi pemimpin keluarga, rumah tangga, menjadi orang yang menjaga dan melindungi keluarganya, menjadi gambaran Kristus, tetapi justru melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah laki-laki, pria yang melakukan hal ini. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang tema kita, yaitu yang pertama adalah strong, ya. Menjadi laki-laki yang strong. Apa yang dikatakan lelaki yang strong itu? Gambaran saya dulu laki-laki strong adalah yang badannya kuat, atletis, tegap, kayak jagoan begitu ya. Terus sekarang berubah menjadi laki-laki yang sukses, maco, nggak cengeng, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu gambaran laki-laki yang strong? Ya, setelah menjadi seorang murid Yesus, saya merasa berbeda sekarang. Ya, Alkitab mengajar saya berbeda. Saya semakin melihat hari ini laki-laki yang tidak berlaku sebagai laki-laki. Tadi seperti yang Mas Pi sharing ya, saya melihat banyak sekali laki-laki yang egois, yang tidak peduli dengan keadaan orang lain, tetapi lebih peduli kepada dirinya sendiri, memperlakukan istri dan anaknya dengan tidak baik. Bahkan ada laki-laki yang memanfaatkan istrinya yang kerja, laki-lakinya nggak kerja, nggak tanggung jawab di rumah. Oke? Apalagi kalau saya lihat, saya selalu ingetin anak saya kebetulan perempuan dua-dua, saya selalu ingat, nah, jangan cuma lihat yang ganteng-ganteng aja. Ya, saya selalu ingetin itu. Carilah orang yang tanggung jawab. Ini di luar yang takut Tuhan ya. Kalau takut Tuhan udah pasti harus cari yang takut Tuhan. Tapi jangan cuma lihat gantengnya aja, yang maco aja, tapi carilah yang tanggung jawab, yang bisa kerja. Kenapa? Saya melihat begitu banyak laki-laki yang tidak berlaku sebagai laki-laki. Ini yang sangat menakutkan ya. Karena laki-laki itu sangat diinginkan oleh para orang tua, sehingga ketika mereka mendapatkan anak laki-laki, kadang-kadang mereka memperlakukan anak itu sangat manja, sehingga mereka tumbuh tidak menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya. Mereka kehilangan figur itu. Mereka kehilangan teladan tentang laki-laki, sehingga mereka tidak tumbuh dengan sehat. Tidak berlaku sebagai laki-laki. Ini yang saya sangat takutkan.
Semoga ini tidak terjadi di dalam jemaat kita, amin. Semoga ini tidak ada di tempat kita ya, semoga ya. Makanya saya berharap ini bisa mengingatkan kita, membantu kita untuk menjadi laki-laki yang strong, yang Tuhan inginkan ya. Dan saya melihat lagi keluarga yang broken home, yang terjadi karena para suami atau ayah yang dengan mudah meninggalkan keluarganya dan tidak bertanggung jawab. Ini yang Tuhan mau di dalam diri kita. Di 1 Korintus 16 ayat 13 mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, saya sangat semangat dengan ayat ini. Ayat ini mengingatkan saya bahwa kita perlu menjaga dan berdiri teguh dalam iman. Maksudnya apa? Kita ini akan punya banyak tantangan dalam hidup kita. Sebagai laki-laki kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam keadaan situasi yang tidak mudah mungkin. Apalagi situasi COVID begini ya. Saya melihat tantangan begitu banyak. Kita ditantang untuk lebih kreatif, bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena situasi ini kita tetap harus tanggung jawab. Yang sudah punya rumah tangga harus bertanggung jawab atas rumah tangganya. Maka itu saya ingat firman ini, kita disuruh terus berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman kita sama Tuhan dan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tantangan selalu akan ada, ya. Saya berharap firman ini ngingetin kita. Kita ini laki-laki harus tetap kuat, konsisten, penuh dengan tanggung jawab untuk kita bisa mengasihi pasangan kita dan juga keluarga kita. Amin. Situasi seperti ini akan gampang untuk kita berhenti dan kita lari dari tanggung jawab. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk mari kita terus menjaga semua itu ya. Ini ada satu hal lagi, laki-laki yang kuat menurut beberapa pendapat yang saya kumpulkan. Ya, yang pertama apa? Laki-laki yang jujur. Jujur itu apa? Jujur itu berarti dia setia pada apa yang benar, setia pada janjinya, selalu menepati janjinya. Ingat nggak waktu kita menikah? Ya, kita menikah, kita diingatkan untuk apa? Saya berjanji saya akan mengasihi istri saya dalam suka maupun duka. Ya, apa saja kita membuat janji-janji pernikahan. Tapi pertanyaan saya, setelah menikah, Anda masih ingat nggak dengan janji pernikahan itu? Ya, hari ini begitu gampang orang berkata cerai aja. Jadi jujur itu adalah kita setia pada apa yang benar. Apa yang benar ya, setia pada janjinya. Oke. Jadi orang yang jujur itu juga orang yang penuh dengan komitmen untuk berdiri di atas kebenaran. Ya, ada gampang sekali kita bisa meninggalkan janji kita. Tapi saya berharap kita menjadi laki-laki yang kuat, yaitu orang laki-laki yang bisa dipercaya. Kalau orang yang bisa dipercaya itu berarti orang yang jujur, ya. Apalagi berarti ada satu lagi yaitu berani, ya. Berani ini maksudnya apa? Dia berani menghadapi tantangan dan menghadapi masalah dengan penuh tanggung jawab, tidak mudah menyerah, ya. Kadang-kadang begitu gampang seorang pria melarikan diri seperti yang tadi saya bilang, begitu susah sekali sedikit dia mau cari senangnya, dia pergi meninggalkan pasangannya, cari kesenangan sendiri. Tidak berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Tidak berani untuk bertanggung jawab. Tidak berani untuk bisa memegang tanggung jawab itu untuk bisa menghidupi dan mengasihi pasangan dan keluarganya. Kita perlu menjadi laki-laki yang kuat. Orang laki-laki yang kuat itu adalah berani. Jangan berani sama istrinya aja ya, melakukan KDRT sama istrinya, ya itu bukan berani. Ya, tapi itu justru laki-laki yang pengecut. Ya, kita harus menjadi laki-laki yang berani, yaitu menghadapi setiap tantangan yang ada untuk melindungi pasangan dan anak-anaknya. Tekun.
Ya, tekun ini pengertiannya adalah rajin dalam jangka waktu yang panjang. Kalau rajin aja bisa ya, misalkan contoh anak kuliah ada mau apa namanya, mau ujian, wah dia rajin hari itu dia belajar dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, besok ujian, itu kelihatannya rajin. Tapi tekun itu bukan, tekun itu rajin dalam jangka waktu yang panjang. Ini berbeda ya dengan rajin aja. Kita mungkin ada target pekerjaan, kerja. Kadang-kadang kita berpikir, oh aduh kita ada tugas pekerjaan yang harus diselesaikan, kita kerja sampai pagi, lembur segala macam. Tapi ini berbeda dengan pengertian tekun. Tekun itu berarti kita rajin dalam jangka waktu yang panjang, ya. Tapi kalau rajin aja, hari-harinya satu hari itu rajin, tapi hari-hari biasanya dia nyantai-nyantai, dia nggak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini yang perlu dimengerti ya, tekun itu berbeda hanya dengan rajin aja. Tekun berarti rajin dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya apa? Pekerja keras. Ya, laki-laki yang kuat itu adalah orang yang akan bekerja keras. Orang yang memiliki bekerja keras ini apa? Berarti apa? Memiliki etos kerja dan etika. Bukan orang yang mau hasil cepat dan gampang, ya, tapi orang rela hari ini tipu-tipu, tidak jujur, ambil jalan pintas, mau hasil yang cepat, tapi dengan cara yang tidak benar. Ini bukan tipe pekerja keras, ini tipe orang yang justru pecundang, saya merasa ya. Ini mengambil jalan pintas saja. Jadi saya berharap ini kita bisa mengerti orang yang kuat, laki-laki yang kuat itu adalah jujur, berani, tekun, dan bekerja keras. Kenapa? Dia mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, ya, dia akan rela lakukan semua ini. Nah, apakah ini yang menjadi ciri-ciri hidup kita, para pria di dalam kerajaan Tuhan? Ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk bersikap sebagai laki-laki, tetap teguh di dalam iman kita. Amin. Dan banyak lagi ya hal-hal yang seharusnya ini, tetapi saya ambil hanya beberapa ini aja. Anda bisa pelajari sendiri ya, tetapi saya mau ingetin bahwa ini adalah ciri-ciri wanita pria yang kuat. Oke, di Efesus 6 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Anda akan menjadi seorang laki-laki yang kuat jika Anda di dalam Tuhan. Seorang bisa menjadi kuat jika mereka memiliki karakteristik Tuhan di dalam dirinya. Anda tidak bisa sendiri, Anda mampu handle masalah jika Anda memiliki kekuatan dari Tuhan. Saya mau share sedikit, saya berpikir awalnya saya kuat hadapi masalah, tapi ketika masalah itu tidak terselesaikan, yang terjadi apa? Saya marah, saya nggak menyadari hal itu ya. Saya marah, saya emosional, saya setiap hari saya berwajah stres, tegang, karena masalah itu tidak saya handle dengan cepat ya. Saya tidak bisa menghandle dengan cepat. Tapi saya tertusuk dengan sikap istri saya. Istri saya dengan tenang dan bijak menghadapi tantangan itu. Bahkan dia memberikan banyak saya masukan, kekuatan, nasihat. Saya bersyukur melalui pasangan saya belajar untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya, itu nanti ada hubungannya dengan yang kedua, perlu rendah hati untuk mendengarkan terutama masukan dari istri. Mungkin kita masukan dari pembimbing bisa, tapi dari istri bisa nggak kita terima itu? Saya mau kita bersyukur bahwa kita diberikan Tuhan pasangan untuk kita bisa punya kekuatan. Ya, mungkin kita katanya ada break ya. Oke,
Bro. Sesi pertama Ya, kita tutup dulu ya, Bro ya. ya. Oke, Oke, nanti kita lanjut ke poin sesi yang kedua kedua. ya, di sesi yang kedua ya.